Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dengan NIM D1A1171106. Adapun maksud dan tujuan saya yaitu saya ingin menjawab pertanyaan atau soal UTS dari mata kuliah Ekonometrika. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjawab soal UTS tersebut. Nomor 1. Jelaskan pemahaman Anda tentang konsep ekonometrika. Baik, yang saya ketahui tentang ekonometrika adalah sebuah ilmu yang mengaplikasikan metode-metode statistik dalam ilmu ekonomi yang berhubungan dengan uji hipotesis, perilaku variabel ekonomi, dan lain sebagainya, dengan tujuan untuk membuktikan atau menguji validasi teori-teori ekonomi, estimasi penafsiran, serta peramalan. Yang kedua, jelaskan pemahaman Anda tentang konsep analisis regresi, definisi dan pembagian atau klasifikasi dalam analisis regresi. Baik, mungkin maksudnya di sini yaitu definisi dari analisis regresi dan pembagian atau klasifikasi dari analisis regresi. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Yang saya pahami tentang analisis regresi yaitu suatu teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis pengaruh satu atau lebih variabel bebas atau independen variabel terdapat satu variabel terikat atau dependen variabel. Terdapat dua klasifikasi dalam analisis regresi, yaitu non-linear dan linear. Dalam analisis linear, ada yang disebut dengan regresi sederhana, yaitu regresi yang hanya menganalisis pengaruh satu variabel independen dan satu variabel dependen. Dan regresi berganda yaitu regresi yang menganalisis pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Sementara untuk regresi nonlinear terbagi menjadi regresi kubik dan regresi kuadratik. Baik, nomor 3 yaitu jelaskan pemahaman Anda tentang konsep metode OLS. Yang saya pahami tentang metode OLS yaitu ordinary least square atau biasa dikenal dengan metode kuadrat terkecil, yaitu suatu metode yang digunakan dalam regresi agar dapat membuat kesimpulan tentang parameter estimasi yang sebenarnya. Metode OLS juga akan menjamin jumlah residual kuadrat sekecil mungkin sehingga nilai prediksi semakin mendekati nilai aktualnya. Baik, yang keempat yaitu jelaskan pemahaman Anda tentang tahapan uji dalam analisis regresi, diantaranya uji normalitas, uji linearitas, kesalahan baku atau standar error, koefisien determinasi atau R kuadrat, uji simultan atau uji F, dan uji parsial atau uji T. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas. Yang saya pahami tentang uji normalitas yaitu uji yang bertujuan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dari hasil penelitian berdistribusi normal atau tidak. Jika tidak berdistribusi normal, maka akan dilakukan uji normalitas non-parametrik. Yang kedua, uji linearitas. Yang saya pahami tentang uji linearitas yaitu uji yang bertujuan untuk memeriksa data yang dianalisis apakah terdapat hubungan yang linear antara variabel dependen atau variabel bebas dengan variabel dependen atau variabel terikat. Yang ketiga, kesalahan baku. Kesalahan baku atau standar error yang saya pahami tentang hal tersebut yaitu uji yang digunakan untuk mengukur tingkat kesalahan dari model regresi yang dibentuk, di mana mengukur ketidakakuratan pencarian atau penyebaran nilai-nilai penyematan terhadap garis regresinya. Yang keempat, koefisien determinasi atau R kuadrat. Yang saya pahami tentang koefisien determinasi yaitu suatu konsep statistik di mana tujuan utamanya yaitu untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan atau menjelaskan variasi variabel terikat.
Dan yang kelima yaitu uji simultan atau uji F. Yang saya ketahui tentang uji simultan atau uji F yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikat, sekaligus menjadi model regresi yang dibuat signifikan atau non-signifikannya. Dan yang terakhir yaitu uji parsial atau uji T. Yang saya pahami tentang uji parsial atau uji T yaitu alat untuk menguji bagaimanakah pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Baik, soal yang kelima yaitu berupa sebuah kasus dalam analisis regresi. Untuk menjawab soal tersebut, silahkan menyimak video berikut ini. Jadi, setelah memuat soal dan tabel yang telah dicantumkan di soal UTS, selanjutnya kita akan melangkah ke data. Setelah itu menuju ke data analisis. Pilih opsi regression, klik OK. Setelah itu masukkan data Y. Blok seluruh data yang ada di tabel Y kecuali data jumlah. Blok dari atas sampai bawah. Enter. Habis itu pilih data, masukkan data X. Blok dari X1 hingga X2. Oke. Lalu klik enter. Setelah itu hilangkan checklist yang ada di label. Lalu klik OK. Sehingga didapatkan data summary output seperti ini. Lalu atur agar terlihat lebih jelas. Atur secantik mungkin agar mudah dimengerti. Oke. Setelah itu untuk koefisien determinasi di sini terdapat standar error sebesar 2,520987123. Selanjutnya kita tentukan nilai koefisien determinasi atau R kuadratnya. Nilai koefisien determinasi atau R pangkat 2 didapatkan dari adjust R square dengan nilai sebesar 0,789711,821.
atau 0 atau 0, maaf lagi atau 78%. Oke. Yang berarti bahwa X dapat menjelaskan Y sebesar 78%, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Untuk nilai F hitung didapatkan dari kolom F ini, sehingga F hitung sebesar 17,899200572 dengan nilai signifikan F sebesar 0,00179483 titik. Karena kurang dari alfa sebesar 0,05, berarti adanya pengaruh yang signifikan antara variabel X1, X2 dengan Y. Selanjutnya nilai uji T. Nilai uji T di sini tidak signifikan mempengaruhi Y. Hal ini dikarenakan T hitung dari kolom tested dari variabel X1 seharusnya dibandingkan dengan nilai T tabel yang di sebelahnya. Namun di sini karena tidak terdapat nilai T tabel, sehingga dibandingkan dengan signifikansinya, yaitu P value, di mana angkanya 0,009 tidak lebih besar dari 0,05. 0,05 ini yaitu angka dari nilai alfanya sendiri. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai uji T tidak signifikan mempengaruhi Y. Namun, dari variabel X2 mempengaruhi Y. Hal ini dikarenakan nilai T hitung yang terdapat pada kolom variabel X2 seharusnya dibandingkan dengan nilai T tabel yang sama seperti di X1, variabel X1. Namun karena tidak terdapat T tabel, jadi dibandingkan dengan signifikansi P value sebesar 0,66, di mana 0,66 ini lebih besar dari 0,05 dari nilai alfanya, sehingga dapat diambil kesimpulan yaitu nilai variabel X2 mempengaruhi Y.
Baik, itulah tadi jawaban saya nomor 5 terkait dengan contoh kasus yang terjadi dalam analisis regresi. Baik, selanjutnya yaitu nomor 6. Jelaskan perbedaan antara A. Analisis regresi dan korelasi, B. Koefisien determinasi, dan C. Adjusted koefisien determinasi. Baik, saya akan menjawab perbedaan yang pertama, analisis regresi dan korelasi. Yang saya pahami tentang analisis regresi yaitu suatu teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis pengaruh satu lebih variabel bebas atau independen variabel terhadap satu variabel terikat atau dependen variabel. Sedangkan analisis korelasi yaitu teknik statistik yang bertujuan untuk menganalisis apakah ada hubungan antara dua variabel, dan jika ada, berapa besar keeratan hubungan itu dan bagaimana arah hubungannya. Dengan kata lain, di analisis korelasi kita juga disuruh mencari seberapa eratnya hubungan tersebut. Dan B, apa perbedaan antara koefisien determinasi R kuadrat dan adjusted koefisien determinasi. Baik, koefisien determinasi atau R kuadrat yaitu suatu konsep statistik di mana alat utamanya yaitu untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan atau menjelaskan variasi variabel terikat. Sedangkan adjusted koefisien determinasi yaitu suatu bagian dari koefisien determinasi di mana setiap tambahan satu variabel X akan meningkatkan nilai R kuadrat. Tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh signifikan atau nilai T yang signifikan terhadap variabel Y atau tidak. Baik, itulah tadi jawaban-jawaban saya atas soal UTS yang telah diberikan dari mata kuliah Ekonometrika. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.